Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop dari brand HP yang mana menurut saya ini adalah laptop yang sangat-sangat premium sekali. Dan ini sebenarnya sudah keluar di awal-awal tahun 2021, tapi kita baru saja sempat mereview laptop ini. Jadi jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap channel skytech.id. Jadi ini adalah HP Spectre 14 EA0030TU. Untuk spesifikasi lengkapnya sendiri, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 11, yaitu 1165G7. Sedangkan untuk storage-nya sendiri, ini menggunakan penyimpanan yang sangat besar sekali, yaitu 2TB SSD PCIe NVMe. Sedangkan untuk RAM, laptop ini menggunakan 16GB LPDDR4. Yang mana cukup disayangkan tidak bisa di-upgrade lagi. Sedangkan untuk dari VGA nya sendiri, laptop ini menggunakan VGA bawaan dari prosesor, yaitu Intel Iris Xe. Tapi yang menurut saya membuat takjub ini adalah di bagian layarnya, karena untuk layarnya ini menggunakan resolusi 3000x2000, yaitu 3:2, yang mana orang-orang biasa menyebutnya adalah 3K. Sedangkan untuk panel yang digunakan adalah panel OLED. Dan ini sudah support 100% DCI-P3. Kemudian untuk tingkat kecerahannya ini adalah 400 nit. Dan ini tidak ketinggalan, ini sudah support VESA Certified Display HDR. Yang mana untuk laptop ini dibanderol juga di angka 27 jutaan saja. Kita beralih ke bagian bodi yang dimiliki oleh HP Spectre. Dan untuk dimensinya sendiri, laptop ini menggunakan 29,8 cm dikali 22 cm saja. Sedangkan untuk ketebalannya 1,6 cm dan beratnya yang menurut saya ini cukup ringan sekali, atau mungkin ini ringan sekali di kelas laptop 2-in-1 seperti ini, yaitu 1,2 kg saja. Sedangkan untuk bahan dari laptop ini sendiri yang digunakan adalah bahan aluminium. Untuk covernya terdapat logo HP di bagian tengah yang mana terlihat premium, kemudian elegan sekali. Dan ini tidak berbeda jauh dengan seri Spectre sebelumnya untuk bodi dan desainnya. Selanjutnya kita beralih ke bagian dalam. Untuk di bagian layar, laptop ini menggunakan ukuran 13,5 inch. Dan untuk di bagian atas ini terdapat sebuah webcam. Selanjutnya untuk di bagian bawahnya sendiri, ini untuk keyboardnya menggunakan key travel yang sangat nyaman sekali untuk digunakan pengetikan dalam waktu yang lama. Dan untuk backlightnya ini sudah dilengkapi dengan 3 tingkat kecerahan. Selanjutnya untuk di bagian touchpad ini presisi berada di bagian tengah. Tapi untuk fingerprint ini jadi satu dengan keyboardnya. Jadi ini berada di bagian kiri, tombol kiri. Dan untuk tombol power juga ini jadi satu dengan keyboardnya. Tapi jika kita lihat ke bagian kiri dan kanan, laptop ini dilengkapi dengan port apa saja oleh HP. Dan langsung saja kita lihat ke bagian kanan terlebih dahulu. Untuk di bagian kanan ini terdapat 2 USB Type-C, lalu ada input output audio, dan yang terakhir ada micro SD card reader. Tapi untuk USB Type-C ini berfungsi juga untuk pengecasan. Sedangkan untuk di bagian kirinya sendiri ini terdapat 1 buah USB Type-A saja. Sebelum kita lanjutkan ke bagian fitur, kita akan memberitahukan apa saja yang kalian dapatkan saat kalian membeli HP Spectre ini. Dan kalian akan mendapatkan sebuah stylus pen seperti ini, yang mana untuk baterainya ini rechargeable, jadi kalian tinggal mengecas saja untuk mengisi dayanya. Di bagian atas seperti ini, kalian tinggal tarik ke atas, kalian bisa melakukan pengisian daya. Selanjutnya yang kalian dapatkan adalah converter seperti ini. Jadi untuk converter ini ada 2 USB Type-A, kemudian ada HDMI port, dan yang terakhir di bagian atas ini terdapat 1 buah USB Type-C. Tapi langsung saja kita lanjutkan untuk ke bagian fitur. Jadi untuk di bagian fitur yang pertama di sini adalah HP Display Control. Jadi di sini kalian bisa menyeting untuk layarnya kalian gunakan untuk web akan berubah, lalu untuk printing dan imaging Adobe RGB kalian bisa setting di sini, atau mungkin kalian setting auto pun di sini juga bisa. Selanjutnya yang ada pada laptop ini fiturnya adalah HP Pen Control. Jadi untuk pennya sendiri ini bisa dikontrol dari software yang diberikan oleh HP. Kemudian untuk di fitur selanjutnya kalian akan mendapatkan fitur HP Command Center. Jadi di sini kalian akan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap, seperti fan-nya bisa kalian setting, lalu untuk performanya pun bisa kalian setting.
Selanjutnya juga ada network booster di sini, kalian bisa menyeting networknya. Dan untuk dari fitur selanjutnya di bagian audio, untuk di bagian audio di sini kalian mendapatkan fitur dari Bang & Olufsen yang mana kalian bisa mengatur noise cancellation, equalizer, atau mungkin kalian menyeting lebih pro lagi bisa kalian setting di sini. Ini adalah momen yang pasti kalian tunggu, yaitu pengujian performa. Tapi sebelum kita ke pengujian performa, kita akan cek terlebih dahulu SSD yang dipakai pada Spectre ini. Secepat apakah SSD yang digunakan, dan buktinya ini mendapatkan 3119 MB per second untuk read-nya. Dan untuk write-nya sendiri mendapatkan 3067 MB per second, yang mana ini sangat cepat sekali. Sedangkan langsung saja kita lanjutkan untuk pengujian menggunakan Cinebench R20 terlebih dahulu, dan pengujian ini mendapatkan hasil 1854 poin di pengujian awal. Selanjutnya untuk di looping sebanyak 10 kali ini mendapatkan angka yang mana di rata-rata 1900-an. Dan menurut saya ini cukup bagus sekali dengan performa yang dimiliki oleh HP Spectre. Selanjutnya kita menguji laptop ini untuk software editing, yang mana kita menggunakan software Adobe Premiere Pro, dan hasilnya menakjubkan, yaitu 45 detik saja untuk menyelesaikan render video 1 menit dengan resolusi 1080p. Sedangkan untuk dari pengujian menggunakan 3D Mark sendiri mendapatkan 1747 untuk pengujian time spy. Sedangkan untuk di mode Firestrike ini mendapatkan 4856 poin. Kita lanjutkan untuk tes gaming pada laptop ini. Jadi yang pertama kita menggunakan game Dota 2 dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high, dan untuk FPS yang didapatkan adalah sekitar 40 sampai ke 50-an FPS. Dan untuk settingannya kalian bisa lihat di sini, untuk settingan yang kita gunakan adalah settingan high dengan 100% rendering. Dan menurut saya hasilnya sangat nyaman sekali digunakan. Oke, selanjutnya ini kita menggunakan game yang masih cukup ringan, yaitu CSGO, dan mendapatkan hasil 46 FPS dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan naik. Kita bisa lihat untuk settingan yang kita pakai di sini adalah settingan high. Selanjutnya kita menggunakan game yang berat, kalau menurut saya ini adalah Shadow of Tomb Raider. Ini mendapatkan FPS sekitar 40 sampai ke 50-an FPS dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan lowest dengan resolusi Full HD. Selanjutnya kita beralih ke game PES 2021 dan mendapatkan FPS sebesar 60-an. Dan ini menurut saya cukup stabil di 60-an angkanya dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high. Jadi Spectre ini adalah laptop kelas ultrabook yang mana segmennya untuk para pembisnis yang membutuhkan spesifikasi tinggi, kemudian untuk performanya tetap powerful tapi tetap ringan, tipis, dan nyaman dibawa kemana-mana. Sedangkan untuk penampilannya pun ini terlihat sangat premium sekali, kemudian elegan, yang mana menurut saya ini tidak kalah dengan MacBook. Selanjutnya untuk di bagian fiturnya sendiri, laptop ini dilengkapi dengan banyak sekali fitur, dan yang membuat saya terkesan ini adalah di bagian layarnya, yang mana sudah menggunakan resolusi 3K yaitu 3000 x 2000 pixel. Sedangkan untuk dari panelnya sendiri menggunakan panel OLED, yang pasti ini memanjakan mata para penggunanya. Tapi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memberikan penilaian pada laptop ini. Yang pertama kita memberikan nilai pada body dan desain, dan nilainya adalah 9. Selanjutnya untuk fitur kita memberikan nilai 9 juga. Tapi untuk performa kita tetap memberikan nilai 9, karena untuk dari body dan desain, kemudian fitur dan performa, laptop ini sangat keren sekali. Dan apalagi untuk Spectre ini menggunakan sertifikasi Intel Evo, yang mana spesifikasinya pun tidak mungkin yang standar sekali. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya untuk review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita, karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.